Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan dunia internasional. Kali ini bukan karena kebijakan politik luar negeri yang kontroversial atau langkah diplomatik yang mengejutkan, melainkan karena pidatonya yang menggelegar dan menggugah hati dalam konferensi tingkat tinggi APEC yang digelar di Korea Selatan. Dalam forum prestisius yang mempertemukan para pemimpin ekonomi terbesar di kawasan Asia Pasifik itu, Prabowo tampil dengan penuh wibawa. Dengan suara tegas dan nada yang berapi-api, ia menyerukan pentingnya persatuan, kerjasama, dan rasa saling percaya antar negara. Para pemimpin dunia mendengarkan dengan hikmat, beberapa bahkan mencatat setiap kalimat yang diucapkan Prabowo. Pidato yang semula hanya diperkirakan menjadi sambutan formal, ternyata berubah menjadi momen bersejarah yang mengguncang panggung diplomasi Asia Pasifik. We are fighting corruption, fighting fraud, and fighting the greed economies that are holding back real growth. I believe that Asia Pacific must not accept division as its destiny. Dalam pidatonya di sesi pertama APEC Economic Leaders Meeting (AELM), Presiden Prabowo membuka dengan kalimat yang sederhana namun penuh makna. Kan sekarang situasi dunia penuh ketidakpastian, kemudian seolah ada perang tarif, kemudian geopolitik juga masih sangat rawan. Banyak sekali konflik. Kita berusaha untuk menurunkan suhu, meredakan. Alhamdulillah ketemu ya Presiden Trump dari Amerika jumpa dengan Presiden Xi Jinping. Saya dengar juga suasananya positif lah, dan ya ini yang kita harapkan karena ini akan sangat mempengaruhi ketenangan dunia. Kalimat tersebut langsung mendapat perhatian khusus dari banyak delegasi. Gaya bicara Prabowo yang lugas ditambah ketegasannya dalam menyampaikan pandangan menciptakan suasana yang berbeda dari biasanya. Ia menegaskan bahwa kawasan Asia Pasifik memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pusat stabilitas dunia, bukan arena perebutan pengaruh. Bagi Prabowo, pembangunan ekonomi dan keamanan tidak bisa berjalan tanpa adanya rasa saling percaya antar negara. Pidato tersebut mendapat tepuk tangan panjang dari para pemimpin dan delegasi yang hadir. Beberapa bahkan berdiri memberikan penghormatan kepada Presiden Indonesia itu, sesuatu yang jarang terjadi dalam forum sekelas APEC. KTT APEC kali ini digelar dalam situasi yang penuh tekanan global. Konflik geopolitik di Timur Tengah, persaingan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta krisis energi dan pangan yang terus berlanjut, menjadi topik besar yang membayani pertemuan. Negara-negara anggota APEC termasuk Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan. Namun di tengah diskusi yang penuh kecemasan itu, pidato Prabowo hadir seperti oase di tengah ketegangan. Ia tidak hanya berbicara soal ekonomi, tapi juga soal kemanusiaan, keadilan, dan pentingnya solidaritas regional. Prabowo menekankan bahwa Asia Pasifik tidak boleh terjebak dalam rivalitas blok-blokan politik. Menurutnya, kawasan ini justru harus menjadi contoh bagi dunia bahwa perdamaian bisa berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Menurut laporan beberapa jurnalis internasional yang meliput acara tersebut, suasana ruangan benar-benar hening saat Prabowo berbicara. Tidak ada yang berani berbisik, apalagi mengalihkan pandangan. Gestur tubuhnya yang tegap ditambah nada bicara yang mantap menunjukkan bahwa Prabowo bukan hanya seorang presiden, tetapi juga seorang pemimpin dengan visi dan keyakinan yang kuat.
Beberapa pejabat asing bahkan menyebut pidato Prabowo sebagai salah satu yang paling berani dan inspiratif di KTT APEC tahun ini. Seorang diplomat dari Jepang menyebut bahwa Indonesia kembali menunjukkan perannya sebagai penjaga keseimbangan di Asia. Sementara media Korea Selatan menulis bahwa kehadiran Prabowo memberikan warna baru dalam diplomasi Asia, karena ia berani menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang tanpa kehilangan rasa hormat terhadap negara besar. Usai pidato tersebut, berbagai reaksi positif bermunculan. Media internasional seperti The Straits Times, Nikkei Asia, dan Reuters menyoroti keberanian dan ketegasan Prabowo dalam menyampaikan pesan moral kepada dunia. Bahkan, beberapa analis menyebut bahwa Prabowo telah berhasil menempatkan Indonesia di posisi strategis sebagai suara moral kawasan. Di tengah negara-negara besar yang seringkali bersaing demi kepentingan sendiri, Indonesia tampil sebagai penengah yang menyerukan keseimbangan. Bahkan, beberapa pengamat menyebut pidato Prabowo di KTT APEC kali ini setara dengan momen legendaris Soekarno di Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Yang juga menyerukan solidaritas negara-negara berkembang di tengah Perang Dingin kala itu. Pidato Prabowo bukan hanya menggugah emosi, tapi juga mempertegas arah politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinannya. Sejak awal masa jabatannya, Prabowo memang menegaskan bahwa Indonesia akan memainkan peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Sikap ini konsisten terlihat dari berbagai langkah diplomatik, mulai dari dukungan terhadap perdamaian di Gaza, hingga inisiatif kerjasama pangan antar negara Asia. Dalam konteks APEC, Indonesia tampil sebagai penyeimbang antara negara-negara besar yang sedang bersaing. Prabowo dengan tegas menolak dikotomi blok Barat dan Timur, dan justru mendorong agar semua pihak berkolaborasi untuk kemakmuran bersama. Ia menegaskan bahwa masa depan dunia tidak boleh hanya ditentukan oleh segelintir negara kaya, melainkan harus dibangun bersama oleh seluruh bangsa di kawasan Asia Pasifik.